Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan perkuliahan online. Jadi, aku dan temanku akan berperan sebagai dosen dan kalian para penonton akan berperan sebagai mahasiswa. Jadi, simak terus videonya sampai akhir. Baik teman-teman, materi perkuliahan kita hari ini itu tentang patofisiologi tuberkulosis. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu tuberkulosis. Nah, tuberkulosis atau TB adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini biasanya masuk ke dalam paru-paru dan mengakibatkan pengidapnya mengalami sesak nafas disertai batuk kronis. Nah, TB sendiri merupakan salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai nih teman-teman. Jadi, menurut data dari WHO pada tahun 2020, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TB. Bahkan sekarang TB ini menjadi penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Walaupun begitu, teman-teman, TB ini masih bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Terus, bagaimana sih proses penularan dari TB itu sendiri? Nah, jadi bakteri penyebab TB atau Mycobacterium tuberculosis biasanya ditularkan melalui pernafasan. Misalnya, ada individu yang sudah terinfeksi, kemudian individu ini batuk-batuk atau bersin. Nah, ketika partikel yang keluar dari mulut individu tersebut mengenai atau masuk ke dalam mulut individu sehat di sekitarnya, maka bakteri Mycobacterium tuberculosis tadi akan ikut masuk ke dalam tubuh individu sehat tadi. Nah, untuk tahap selanjutnya, teman-teman, mari kita simak video berikut ini untuk lebih jelasnya. Tahap selanjutnya yaitu ketika bakteri sudah masuk ke dalam tubuh, maka tubuh akan bereaksi untuk menangani bakteri tersebut. Namun, pada akhirnya Mycobacterium dapat menghindari sistem pertahanan ini dan masuk ke saluran nafas. Nah, di saluran pernafasan ini ada yang namanya alveoli yang mempunyai makrofag. Makrofag ini berfungsi untuk memakan sel asing, mencerna dan menghancurkannya, begitu juga dengan Mycobacterium. Karena ada protein asing pada permukaan selnya, maka makrofag akan memfagositnya atau menelan TBC ini ke dalam ruang yang disebut fagosom. Makrofag kemudian akan menggabungkan fagosom dengan lisosom yang memiliki enzim hidrolitik yang dapat memecah hampir semua molekul biokimia. Namun TBC ini agak rumit karena TBC dapat menghasilkan protein yang menghambat fusi tersebut, sehingga memungkinkan TBC ini untuk bertahan hidup bahkan berkembang biak dan menghasilkan infeksi lokal. Pada tahap ini, seseorang telah mengidap TBC primer, yang berarti ia akan menunjukkan tanda-tanda infeksi setelah terkena TBC. Kebanyakan orang pada saat ini sebenarnya tidak menunjukkan gejala atau mungkin hanya menderita penyakit ringan seperti flu. Sekitar 3 minggu setelah infeksi awal, imunitas seluler mulai bekerja dan sel imun mengelilingi lokasi infeksi TBC. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya granuloma sebagai upaya untuk menghalangi bakteri dan mencegah penyebarannya. Akibatnya, jaringan yang berada di bagian tengah akan mati. Proses ini disebut dengan nekrosis caseosa. Area yang ditunjukkan pada gambar tersebut disebut fokus gone. Selanjutnya, TBC ini juga biasanya menyebar di kelenjar getah bening, baik yang dibawa oleh sel imun melalui getah bening atau melalui perluasan langsung dari infeksi fokus gone dan menyebabkan nekrosis di sana. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan jaringan caseosa dan kelenjar getah bening membentuk karakteristik kompleks gone. Kompleks gone ini biasanya berada di subpleural dan terjadi di lobus bawah paru-paru.
Jaringan yang dibungkus oleh granuloma tadi kemudian akan mengalami fibrosis dan klasifikasi yang akan menghasilkan jaringan perut yang dapat dilihat pada X-ray. Kompleks Ghosn yang terklasifikasi ini disebut kompleks Ranke. Dalam beberapa kasus, meskipun bekas lukanya masih tersisa, Mycobacterium dapat dibunuh oleh sistem kekebalan tubuh. Namun, dalam kasus lain, meskipun mereka terkurung, Mycobacterium ini tetap dapat hidup namun dalam keadaan tidak aktif. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh seseorang melemah akibat penyakit seperti AIDS atau karena faktor usia, maka fokus Ghosn tadi dapat diaktifkan kembali dan infeksi dapat menyebar ke salah satu atau kedua lobus yang ada pada paru-paru. Karena bagian ini merupakan tempat oksigenasi yang paling besar, di mana kita tahu Mycobacterium tuberculosis ini bersifat aerob yang menyukai bagian-bagian yang oksigenasinya lebih besar. Pada saat paparan bakteri sebelumnya, sel T memori sistem kekebalan dengan cepat akan melepaskan sitokin untuk mencoba dan mengendalikan wabah baru, yang mana hal ini akan membentuk lebih banyak area nekrosis kaseosa. Namun berbeda dengan sebelumnya di mana jaringan bagian tengah hanya akan mati, kali ini cenderung menjadi kavitasi atau membentuk rongga yang memungkinkan bakteri untuk masuk ke dalam tubuh dan menyebar melalui saluran udara dan saluran limfatik ke bagian lain paru-paru. Hal ini akan menyebabkan bronkonemonia. Tetapi penyakit ini juga dapat menyebar melalui sistem pembuluh darah dan menginfeksi hampir semua jaringan lain di tubuh yang disebut TB miliar sistemik. Ketika TBC ini menyebar ke jaringan lain, maka akan menimbulkan komplikasi pada organ yang terkena, misalnya pada ginjal yang dapat menyebabkan piuria steril atau tingginya kadar sel darah putih dalam urin. Mendingan otak yang dapat menyebabkan meningitis, tulang belakang lumbar yang dapat menyebabkan penyakit POT, kemudian kelenjar adrenal yang dapat menyebabkan penyakit Addison, hati yang dapat menyebabkan hepatitis, dan yang terakhir kelenjar getah bening leher yang dapat menyebabkan limfadenitis di leher yang juga dikenal sebagai scrofula. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diagnosis penyakit tuberkulosis. TB adalah penyakit yang sering menyerang sistem pernapasan, tepatnya pada organ paru-paru. Maka dari itu, biasanya dokter melakukan pemeriksaan pada kelenjar getah bening guna mengidentifikasi pembengkakan paru-paru. Nah, berikut ini beberapa tes yang umumnya dilakukan untuk pemeriksaan penyakit TB paru. Yang pertama ada tes darah. Melalui tes darah, dokter akan mengukur reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacteria tuberculosis. Dari tes ini akan diketahui apakah seseorang memiliki TB laten atau aktif. Nah, yang kedua ada tes dahak. Setelah melakukan ronsen dada dan dokter menemukan indikasi TB, maka akan dilakukan tes dahak untuk mengetahui obat yang cocok bagi pengidapnya. Yang ketiga ada tes Mantoux. Tes ini menggunakan alat bernama TST atau tuberculin skin test untuk menyuntikkan zat tuberkulin di bawah kulit lengan. Nah, kemudian dalam 48-72 jam dokter akan memeriksa pembengkakan pada posisi penyuntikan. Bila timbul benjolan merah pada ukuran tertentu, maka seseorang dinyatakan kemungkinan positif TBC. Nah, komplikasi yang sering disebabkan oleh penyakit tuberkulosis saat seseorang mengidap TB paru dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, maka kemungkinan komplikasi bisa terjadi. Seiring perkembangan bakteri, TB paru tidak hanya menginfeksi paru-paru tetapi juga menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, beberapa komplikasi yang mungkin dialami oleh pengidap TB adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerusakan sendi, yang kedua ada kelainan pada jantung, yang ketiga ada nyeri punggung, yang keempat ada masalah pada ginjal dan hati, yang kelima peradangan selaput otak atau meningitis. Nah, pengobatan penyakit tuberkulosis, metode pengobatan tuberkulosis yang paling umum adalah dengan mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan serta mengkonsumsi obat sesuai dengan jangka waktu dan dosis yang sudah disarankan oleh dokter. Penyakit TBC dapat menjadi lebih berbahaya serta lebih sulit diobati bila konsumsi obat berhenti sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh dokter. Hal ini disebabkan karena bakteri TBC berpotensi menjadi lebih kebal terhadap obat yang diberikan. Nah, umumnya obat yang dikonsumsi oleh penderita TBC adalah perpaduan antara 2 atau 4 obat seperti
rifampicin, isoniazid, pikrasinamid, dan ethambutol yang harus dikonsumsi secara rutin selama 6-9 bulan. Dalam proses pengobatannya, penderita TBC tidak menutup kemungkinan dapat merasakan efek samping yang disebabkan oleh obat-obatan. Obat-obatan tersebut seperti berubahnya warna kuning menjadi kemerahan, efektivitas pil KB suntik atau susuk menurun, mengalami gangguan saraf, mengalami gangguan fungsi hati, mengalami gangguan penglihatan. Tapi tidak perlu khawatir, dalam proses pengobatannya dokter pasti akan menyesuaikan jenis obat, dosis, organ terinfeksi, serta kondisi tubuh pasien untuk meminimalisir efek samping dari obat-obatan tersebut. Kemudian dokter juga akan menyesuaikan pemberian obat berdasarkan usia ataupun kondisi pasien, misalnya pasien anak-anak ataupun ibu hamil. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bila pasien menghentikan konsumsi obat sebelum waktu yang telah ditetapkan, dokter dapat menyebabkan bakteri TBC menjadi lebih kebal terhadap obat yang diberikan. Jadi dalam proses pengobatan TBC sangat membutuhkan kesadaran serta kepatuhan dalam mengkonsumsi obatnya. Hal ini bermanfaat dalam mencegah terjadinya gagal pengobatan, waktu pengobatan yang lebih lama maupun lebih kebal serta jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin selama menjalani pengobatan untuk mengetahui perkembangan dan juga keberhasilan pengobatan yang dilakukan. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mencegah penyakit TBC? Yang pertama, memperoleh vaksin BCG. Langkah pencegahan TBC harus dilakukan sejak kecil, sehingga harus diperhatikan bagi para orang tua untuk memastikan buah hatinya telah memperoleh vaksinasi BCG sebelum berusia 2 bulan. Nah, yang kedua, gunakan masker. Selain bermanfaat dalam mencegah debu, menekan penularan virus COVID-19, memakai masker di tempat keramaian juga dapat dijadikan upaya pencegahan TBC. Kemudian ada menutup mulut ketika batuk, bersin, atau tertawa. Jangan meludah atau dahak di sembarang tempat. Segera buang tisu yang digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Sering membuka jendela ataupun pintu rumah agar memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, yang terakhir ada hindari tidur sekamar dengan penderita TBC hingga penderita tersebut telah dinyatakan aman atau sampai pada tahap tidak menular. Nah, itulah tadi pembahasan materi perkuliahan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.